Pemirsa, di tengah memanasnya situasi Timur Tengah, pemimpin Iran dan Rusia melakukan pertemuan. Akankah Rusia berpihak kepada Iran untuk melawan Israel dan proksinya? Analisanya kami bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Smith Al-Hadar dan koresponden Metro TV di Iran Ismail Amin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Smith, Mas Ismail. Ya, selamat sore Mbak Eva Wonder. Baik, saya akan ke Mas Ismail dulu. Ya, Mas Ismail, kemarin Presiden Iran dan Rusia secara khusus melakukan pertemuan di tengah-tengah Turkmenistan Forum ya. Apakah pertemuan ini dapat dimaknai sebagai langkah Iran dalam memperkuat proksinya melawan Israel dan Amerika? Ya Mbak Eva, sebagaimana telah diberitakan memang kemarin, Jumat kemarin Presiden Pezeshkian bertemu dengan Presiden Putin di sela-sela pertemuan regional di Turkmenistan. Di situ Presiden Putin menegaskan bahwa dukungan Rusia terhadap Iran adalah prioritas utama saat ini Rusia, termasuk peningkatan hubungan kerjasama, baik itu di perdagangan maupun juga walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam pertemuan tersebut, namun ini memberikan sinyal bahwa Rusia berada di balik memberikan dukungannya terhadap Iran, termasuk dalam selama ini pandangan kedua negara memiliki banyak kesamaan, terutama dalam menyikapi dinamika yang terjadi di regional. Bahkan sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Presiden Putin telah menginstruksikan kepada warga Rusia yang berada di Israel untuk segera meninggalkan Israel. Ada sekitar 1 juta warga Rusia yang ada di Israel dan telah diminta untuk meninggalkan Israel segera. Ini juga menunjukkan adanya sinyal bahwa Rusia tidak ingin ada korban dari pihak warganya dan memastikan bahwa serangan balasan Iran jika Israel melakukan serangan ke Iran akan jauh lebih mematikan dari serangan sebelumnya. Pada pertemuan ini juga Presiden Pezeshkian memberikan penegasan bahwa Iran akan memberikan balasan yang lebih tegas jika Israel melakukan serangan terhadap Iran. Begitu juga Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, telah melakukan berbagai kunjungan kenegaraan, termasuk ke Lebanon, ke Suriah, bahkan ke Arab Saudi, untuk meminta dukungan negara-negara sahabat, negara-negara regional. Bahkan telah diberitakan bahwa Uni Emirat Arab, Qatar, dan juga Arab Saudi memastikan bahwa wilayah udara mereka tidak akan digunakan oleh Israel jika Israel melakukan serangan. Karena Iran juga mengatakan kepada negara-negara Teluk bahwa jika ada yang membantu Israel melakukan serangan ke Iran, baik itu memberikan pangkalan militernya ataupun menyediakan wilayah udaranya, maka Iran akan menargetkan mereka sebagai sasaran. Soal balasan Iran, karena sebelumnya Israel sesumbar akan membuat Iran berakhir seperti jalur Gaza atau Beirut, ibu kota Lebanon. Alih-alih takut, Iran justru menyambut ancaman serangan itu. Ini apakah menjadi sinyal bahwa Iran akan mengerahkan semua sumber daya perangnya untuk lawan Israel, Ismail? Ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei dalam khutbah Jumatnya, bahwa serangan yang dilakukan pada 1 Oktober kemarin dari Iran ke Israel adalah serangan yang paling ringan, sehingga ditegaskan juga oleh para panglima angkatan bersenjata Iran bahwa serangan balasan Iran jika memang Israel melakukan serangan ke Iran akan jauh lebih keras lagi. Ini menunjukkan bahwa Iran serius dalam hal ini. Kita juga bisa melihat bagaimana Iran melakukan berbagai upaya-upaya mencari dukungan di berbagai negara, bahkan juga disebutkan Prancis menyatakan diri untuk tidak akan memberikan bantuan kepada Israel, termasuk menghentikan penyetoran senjata, pengiriman senjata ke Israel. Ini adalah lobby-lobby atau gerakan-gerakan diplomasi yang dilakukan oleh Iran dalam selain melakukan siaga penuh menanti serangan balasan dari Israel. Baik, Pak Smith, terkait dengan pertemuan Rusia dan Iran, apakah bisa diartikan sinyal sesungguhnya, sinyal dukungan Rusia terhadap Iran, bahkan menyatakan bahwa Rusia ini akan membantu Iran dalam serangan melawan Israel? Karena tadi disampaikan oleh Mas Ismail, Iran juga akan serius menyerang Israel. Iya, karena Rusia mempunyai kepentingan strategis di Timur Tengah, terutama terkait dengan Iran. Ada tiga
ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah geopolitik dan masalah perang Rusia di Ukraina. Kita tahu bahwa Iran salah satu eksporter senjata ke Rusia. Sehingga kalau terjadi gangguan di Iran, misalnya terjadi saling serang antara Iran dan Israel dan dibantu oleh Amerika Serikat, maka kemungkinan besar itu terganggu. Sehingga akan mempengaruhi kapasitas militer Rusia dalam perangnya di Ukraina. Yang kedua, Iran dan Rusia bekerja sama di Suriah. Kedua negara ini sejak 2000 menopang rezim Bashar al-Assad di Suriah. Iran mengirim pasukan darat bersama Hizbullah untuk berperang melawan pemberontak, dan Rusia menggunakan kekuatan udaranya dalam membantu Bashar al-Assad, sehingga rezim Bashar al-Assad itu bisa bertahan sampai sekarang. Nah, kenapa Rusia harus membela Suriah? Karena di Suriah itu Rusia memiliki pangkalan angkatan laut, satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Laut Tengah, sehingga itu sangat sangat penting bagi Rusia untuk menjaga faktor deterrence, kekuatan deterrence dia terhadap Amerika Serikat di Timur Tengah. Baik. Sehingga rezim Suriah ini harus dipertahankan. Yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir itu karena Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan ke Iran nanti akan dilakukan itu guna melemahkan rezim Iran. Apabila terjadi rezim change di Iran atau perubahan rezim di Iran, maka secara geopolitik itu halaman belakang Rusia itu terganggu. Karena kalau rezim change di Iran terjadi, muncul suatu kekuatan baru yang pro Barat, maka negara-negara Asia Tengah yang menjadi wilayah pengaruh Rusia itu akan disusupi oleh kekuatan baru, sehingga dengan harga berapapun Iran ini harus dijaga kelangsungan hidupnya. Baik, Pak Smith, artinya dari analisa Anda lebih banyak faktor kepentingan Rusia itu sendiri ya mendukung Iran. Apakah juga Rusia punya bentuk hutang budi kepada Iran karena Iran pernah membantu Rusia? Iya, membantu Rusia itu dalam arti itu Rusia tidak mungkin bisa berang sendirian di Suriah dalam menopang rezim Bashar al-Assad, dan itu bantuan Iran karena itu sangat instrumental, sangat membantu Rusia dalam upaya menjaga kelangsungan hidup rezim Bashar al-Assad ketika dia ditinggalkan oleh negara-negara Arab dan juga komunitas internasional, terutama negara-negara Barat. Sehingga peran Iran di sana bersama Hizbullah itu sangat sangat penting gitu bagi Rusia. Tetapi masalahnya kalau balasan Israel bersifat terukur, artinya tidak sampai menyerang situs-situs minyak Iran dan juga situs nuklir Iran, maka perang bisa dilokalisir, tidak menyebar. Tetapi kalau Israel menyerang dengan skala penuh dan mempertaruhkan kelangsungan hidup rezim rezim Iran,
maka Rusia akan membantu. Baik. Dan ini karena ini terkait juga dengan kelangsungan impian Iran atau perubahan rezim di Iran, itu akan mengganggu keseluruhan politik di Asia Tengah dan Rusia gitu. Itu sih. Karena Baik. kita tahu bahwa negara-negara Asia Tengah yang kaya minyak seperti Kazakhstan, Uzbekistan itu ingin menyalurkan minyaknya ke Teluk Persia melalui Iran, pipa. Tapi berkat kerjasama Iran dengan Rusia itu menyebabkan pipa-pipa minyak dari Asia Tengah itu mengalir ke Laut Hitam, ke pelabuhan Rusia, sehingga ketergantungan negara-negara Asia Tengah itu tetap terjaga gitu. Nah, Amerika Serikat dari dulu ingin bagaimana caranya itu agar pipa-pipa minyak dari Asia Tengah itu disalurkan melalui Turki atau Iran untuk melemahkan pengaruh Rusia di sana. Baik. Dan Iran dalam hal ini kunci dalam geopolitik di Asia Tengah dan Timur Tengah. Baik. Ya, Iran menjadi kunci geopolitik. Baik, terima kasih Pengamat Timur Tengah Smith Al-Hadar dan juga koresponden Metro TV di Iran Ismail Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.